Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, selamat berjumpa dan bertemu kembali di channel Usman Jayadi Berkarya Lombok Timur. Pada hari ini dan kesempatan ini, Bang Uji akan mewawancarai salah seorang calon legislatif DPRD Kabupaten Lombok Timur dari Partai PAN atas nama Abdul Khalik. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, marilah kita sama-sama mendengarkan statement atau pernyataan daripada Bapak Abdul Khalik. Terima kasih, jumpa lagi di channel berikutnya. Dan jangan lupa memberikan subscribe, like, share, dan komen. Bye-bye Bang Abdul Khalik. Moga sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang begini Pak Khalik. Saya dengar-dengar Bapak sekarang ikut di calon ya dari partai PAN ya. Kira-kira bagaimana prospeknya ke depan ini? Jadi bagi kami kan masuk di partai ini sebagai salah satu cara lah ya, untuk beribadah, untuk membantu masyarakat. Ya kalau ke depan nasibnya bagaimana ya itu kita serahkan, dan ini kan niatnya ibadah, jadi kita serahkan semuanya pada yang memiliki kekuasaan di bumi dan di langit. Iya. Nah kemudian Bapak dengan nomor urut berapa kalau boleh tahu? Kebetulan untuk pileg 2024 ini kita ngambil nomor 10. Oh. Karena masih ingat dengan perkataannya Soekarno yang 10 pemuda menghancurkan dunia. Oh iya. Kita ambil nomor 10, 2 dari terakhir karena kita anak kedua dari yang terakhir. Oh iya. Jadi, itu yang menjadi pertimbangan. Berarti hadirkan 10 pemuda untuk goncang Lombok Timur ya? Ya. Sekarang Bapak di dapil berapa? Saya di dapil 4. Dapil 4 ya. Nah, 4-10 berarti 40 ya. Jadi kita harus, anak-anak muda Lombok Timur ini harus terjun ke bidang politik. Karena salah satu cara kita yang paling tepat, paling cepat untuk dapat membantu orang banyak ya lewat jalur politik ini. Iya. Karena kebijakan kan ada di situ semua. Iya. Nah kalau boleh tahu kira-kira strategi apa yang dilakukan oleh Bapak untuk menggait suara muda ini? Kalau strategi sebenarnya ya biasalah seperti yang lain, paling dengan pendekatan. Tapi saya rasa semua calon ini kalau selama dia punya modal sosial yang bagus, dia ikut di banyak kegiatan, banyak organisasi terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, saya rasa tidak susah dia cari suara. Nah, kalau misalnya dia anak sultan, kemudian atau anak pejabat dan lain sebagainya ya bisa memanfaatkan jabatan dan juga uangnya. Oh iya. Jadi kalau kita berbicara uang kan tidak semestinya orang yang banyak uang itu jadi kan? Betul. Ya, jadi uang ini memang satu alat yang cukup penting juga untuk bisa menang, karena yang namanya politik kan butuh uang, butuh kos yang besar dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa kita yakin bahwa anak-anak muda ini atau semakin kesini orang akan semakin berpikir bahwa otaknya dan suaranya itu tidak bisa dibeli. Sehingga lebih memilih karena kedekatan emosional atau mungkin karena rekam jejaknya seseorang, dilihat di masyarakat bagaimana, itu yang paling penting. Iya. Kira-kira strategi yang gitu lagi, pendekatan apa lagi yang dibuat selain daripada orang tua, orang anak-anak muda ini kan tentu pendekatan juga ke orang-orang tua kita. Ya. Betul. Jadi berbicara 2024 ini kan kalau persentase secara nasional kita anak-anak muda itu dia di angka 60-70%. Oh iya. Nah, memang strategi yang selama ini dijalankan kita masih menggunakan media sosial. Media sosial ini sebagai salah satu promosi yang cukup signifikan lah ya untuk menyentuh para pemilih pemula. Karena mau tidak mau sekarang kita 8 jam itu cukup untuk tidur, tapi 8 jam tidak cukup untuk bermain media sosial, artinya lebih dari 8 jam. Kalau untuk pemilih yang sudah senior atau katakanlah dia tokoh-tokoh kita dan lain sebagainya,
tentu kita menggunakan pendekatan yang berbeda. Itu ada yang menjadi ketua, kemudian juga kepala, kemudian tokoh masyarakat dan tokoh agama dan sebagainya. Tentu kita jalin kerjasama ke depan bagaimana kita bisa saling bina dan sebagainya. Kalau boleh tahu ini kali yang keberapa mencalonkan diri sebagai calon legislatif? Ini menjadi yang pertama karena saya masuk di PAN itu sejak 2022. Itu kalau tidak salah di bulan April itu pertama kali mendaftarkan diri sebagai kader partai dari sejarah awal. Jadi saya rasa ini masih tahap belajar lah. Belajar, kalaupun jadi alhamdulillah, kalau enggak juga yang mudah-mudahan bisa sampai jadi. Kemudian kalau boleh tahu di struktur partai itu Bapak sebagai apa di sana? Kalau untuk sekarang secara struktur yang punya SK itu saya di sekretaris DPC PAN di Kecamatan Musbangge. Tapi secara pekerjaan ya untuk seluruh IT-nya di PAN ini memang saya dipercayakan oleh Ketua DPD untuk melakukannya, termasuk pendaftaran partai dan lain sebagainya kemarin di KPU. Termasuk merangkap juga sebagai tenaga ahli untuk mewakili PAN juga di sini ya. Jadi sejak April itu di SK-kan oleh Sekwan DPRD Kabupaten Lombok Timur sebagai tenaga ahli. Jadi prosesnya ini kan proses belajar lah. Kita tidak tahu ke depan itu apa yang bisa kita perbuat, apa yang bisa kita lakukan untuk masyarakat di sekitar. Tentunya untuk kemajuan Lombok Timur, ya Lombok Timur semakin maju, tingkat IPM-nya sekarang sudah agak meningkat. Maka ke depan anak-anak muda itu harus berperan lewat bidang politik untuk bagaimana memajukan Lombok Timur. Pendidikannya, kesehatannya, kesejahteraannya dan lain sebagainya. Karena saya yakin anak-anak muda ini mampu berpikir inovatif, punya solusi jangka panjang dengan semangat kerja yang masih tinggi, dengan langkah juga yang masih sehat dan lain sebagainya, itu mampu untuk membawa perubahan yang signifikan bagi kemajuan di Kabupaten Lombok Timur. Oke, terima kasih Bang. Siap. Siapa namanya tadi lupa? Saya Abdul Holik. Abdul Holik ya. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Abdul Holik atas telah diberikannya waktu kepada saya untuk sedikit mewawancari Bapak terkait dengan pencalonan Bapak di legislatif untuk tingkat kabupaten di Dapil 4 Kabupaten Lombok Timur dari Partai PAN. Selamat dan sukses. Semoga jaya di Partai PAN dan bisa tembus kursi panas yang ada di DPRD Kabupaten Lombok Timur. Siap. Intinya cuma satu ya, politik ini jangan kita jadikan sebagai alat kita untuk saling bertengkar, sebagai alat untuk memecah belah. Jadikanlah politik ini sebagai sarana untuk silaturahmi, memperbanyak keluarga, memperbanyak teman, supaya bagaimana kita menjadi menang bersama di 2020. Oke, bangkitkan semangat muda untuk PAN di Dapil 4. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam.